Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ibu Cantik Jelita. Kali ini saya ketemu dengan orang yang sebetulnya sangat berbahaya. Dia bisa jadi penjahat nomor satu. Kenapa? Karena dia menguasai seluruh informasi tentang kita. Siapa dia? Males aku. Namanya Pak Antonius Rahmat Witarto. Langsung rindi aku. Pak, udah tegang toh, Pak? Enggak Bu, saya enggak tegang. Cuma saya rasanya langsung kepingin pulang ini. Ya Allah, Justru saya kenapa? yang menjadi lawan kata dari tegang itu lemes. Oh, karena Berhadapan dengan ibu yang cantik jelita ini. ya Allah, Pak, Saya langsung kenalkan. membayangkan Tamara Blesinski aja. Enggak ada apa-apanya dengan ibu. Masya Gitu Ibu. Allah. Iya, Gimana gimana Ibu? Gimana Bu? Gimana Pak kabarnya gimana? Antonius Rahmat Siap. Witarto, saya panggilnya Pak Anton, Anton aja. Pak Anton Ius, aja Bu. Pak Anton. Iya, Oke. itu nama samaran saya Anton Bu. Nama asli? Nama asli Bejo. Nah, ya tuh. Anton aja cukup. Oke, Pak Anton ini Siap. adalah Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dispenduk Capil Kota Surabaya. Oh, serius saya. Serius ya? Iya. Iya, oke. Pak, Anda ini kan subkoordinator kerjasama dan inovasi pelayanan. Iya. Berarti Anda melakukan inovasi pelayanan dong. Nah, inovasi pelayanan Dispenduk Capil itu apa sih? Wah, kalau kita cerita satu persatu itu banyak ya Bu ya. Mm-mm. Kayaknya 1 kali 24 jam itu nggak cukup. Harus Bahkan saya lapor. terpaksa harus camping di sini, menginap di sini. Berhubung ini saya hanya dikasih kesempatan lebih kurang berapa menit Ibu? 20. 20 menit. Mm-mm. Jadi sepintas saja saya ceritakan. Jadi Mm-mm. zaman dahulu kala, Iya. kalau seseorang mau mengurus dokumen Adminduk, anggap Iya. misalkan akte kelahiran ya, Mm-mm. itu yang bersangkutan harus datang ke kantor Dispenduk. Mm-mm. Membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, Yes. antri, Yes. panas-panasan atau Yes. kehujanan. Ya. Sebelum sampai Dispenduk itu harus RT, Nah, itu RW, dia. Harus pakai kelurahan. pengantar RT, RW, kelurahan dan Betul. sebagainya. Nah, Mm-mm. kalau sekarang itu Mm-mm. sudah tidak perlu seperti itu. Serius? Betul. Jadi sekarang Pak RT kula dadi nganggur. ya enggak Oh, dong. enggak ya? Tetap Tetep ada. ya. Beliau tetap dapat kerjaan. Cuma ini kan kita napasnya itu adalah untuk membantu warga. Bila mana Mm-mm. seseorang mau mengurus dokumen Adminduk, udah nggak terlalu banyak birokrasi yang akan dilalui. Jadi ini saya ambil contoh lagi ya, akte kelahiran itu tadi ya. Ya. Nanti cukup dengan menyiapkan dokumen-dokumennya, antara lain surat nikah orang tua, Mm-mm. kemudian surat keterangan lahir dari rumah sakit Mm-mm. atau bidan atau yang membantu proses persalinan, kemudian KTP KK orang tua si bayi gitu ya. Terus kemudian KTP 2 orang saksi. Itu bisa dilakukan melalui aplikasi kami. Jadi Mm-mm. bisa dilakukan di rumah dari handphone atau mungkin dari komputer rumah ya. Atau mungkin kalau gaptek ya, anggap aja gaptek. Mm-mm. Pak, aku gak ngerti pakai handphone koyo opo sih iku. Mm-mm. Bisa ke kelurahan atau kecamatan. Di setiap kelurahan dan kecamatan se-Surabaya Mm-mm. itu kita sudah ada yang namanya mesin e-kios. Mm-mm. Nanti jenengan akan dipandu oleh teman-teman petugas di sana. Pak, Bu, mau ngurus apa? Oh, ini akte kelahiran anak saya. Nanti mereka yang akan membantu. Petugasnya bisa ya? Bisa. Pasti gitu, ya. ya. Dan yang terpenting satu hal, semua pelayanan adalah gratis. Lah, Tidak itu. dipungut biaya. Serius. Ini perlu saya tekankan. Mm-mm. Karena dari pengalaman ya, Mm-mm. sering ada warga yang lapor, Pak, cari ngurus dokumen Adminduk itu gratis. Katanya gratis. Mm-mm. Lah kok saya dimintain duit, Pak? Duh, buat apa? Bilangnya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi umpama kalau jenengan menemukan atau mungkin mengalami sendiri, Mm-mm. pas ngurus suatu dokumen Adminduk dimintain biaya ya, Mm-mm. lapor aja. Ya, nanti saya Lapornya kasih bayar enggak? lapornya enggak. Ya mungkin cukup bayar pulsa gitu ya kalau telepon ya. Iya. Dan sarana pelaporannya pun macam-macam. Hmm. Bisa melalui telepon hotline kami, Hmm. atau juga melalui email, atau juga melalui saluran medsos atau sosial media yang kami miliki. Ada Instagram. Instagramnya namanya Dispenduk Capil Surabaya. Yes, seperti itu. Apalagi selain Instagram, Pak? Eh, Yang untuk pelaporan-pelaporan?
Twitter kita juga punya. Twitter Nah, ini ada. kita juga lagi mengembangkan saluran laporan ya, Mm-mm. omnichannel namanya. Hmm. Sebentar saya lupa. Jadi intinya Nanti kita nanti, tulis di sini, Pak. yes, that's right. Ya. Jadi intinya kita akan mempermudah pelaporan-pelaporan dari warga terkait apapun ya, Mm-mm. atau mungkin juga keluhan, Mm-mm. atau mungkin juga kebingungan warga. Pak, saya belum tahu Pak caranya kalau mau ngurus KTP itu gimana sih? Bisa Toh, ditanyakan Pak. lewat situ. Kan tadi Bapak bilang Adminduk, Yes. administrasi kependudukan. Yes. Itu apa sih Adminduk itu, Pak? Iya. Oke, sekarang kita coba mendongeng ya Ya. terkait dokumen Adminduk itu tadi. Ini sejak zaman Ken Arok apa sejak Oh, lebih. Jadi usianya kurang lebih hampir sama dengan stupanya Borobudur itu. Jadi gini, Bu cantik. Iya. Dokumen Adminduk itu sebetulnya merupakan bisa dikatakan sembako ya Mm-mm. bagi seseorang. Mm-mm. Jadi Kebutuhan pokok kebutuhan pokok banget. Mm-mm. Hampir semua ya, bukan hampir semua nantinya. Semua pelayanan baik itu publik, swasta, pemerintah itu akan berbasis atau based on kepada NIK atau dokumen Mm-mm. Adminduk ya. Ya. Dan pasti setiap orang itu akan mengalami atau mengajukan proses suatu dokumen kependudukan. Mulai dari seseorang lahir Mm-mm. sampai yang bersangkutan mohon maaf meninggal dunia. Mm-mm. Seseorang lahir dia akan mengurus dokumen akte kelahiran. Lahiran. Kemudian pada saat dia perjalanan hidupnya mungkin dia nanti akan menikah ngurus dokumen surat perkawinan. Mm-mm. Atau mungkin nanti suatu ketika dia akan mengadopsi anak atau mungkin dia mempunyai anak akan menguruskan dokumen akte kelahiran anaknya. Kalau SIM masuk nggak Adminduk? SIM masuk Kalau SIM Adminduk itu kan miliknya kepolisian ya. Tetapi dalam pembuatannya SIM itu juga nanti based on kepada NIK. Hmm. Jadi apa-apa larinya ke NIK atau nomor induk kependudukan. Ibu mau buka rekening bank, pasti nanti oleh pihak bank diminta Yes. NIK. Mau ngurus utang, paspor, iya. mau ngutang, mau kawin, pasti NIK. Yes. Ya itu tadi. Makanya saya bilang itu sudah menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dari seseorang. Nah, ini saya ingat ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan dalam sebuah acara literasi digital. Sekarang ini selalu dimintai NIK, Ya. padahal NIK itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh disebar-sebar. Ya. Nah, itu gimana Pak? Dia ragu nih kalau saya ngasih NIK sampai dia tuh ngurus, aduh mahasiswa nih, ngurus mau jadi magang di mana gitu ya. Kan harus ada KTP. Nomornya di blur karena takut. Itu gimana Pak? Ya, memang kan banyak sekali terjadi ya beberapa waktu belakangan, bahkan sudah agak lama ya. Ada isu data kependudukan itu bocor ya. Jadi sebetulnya yang terjadi itu adalah begini, bila mana kita suatu ketika berurusan dengan suatu entitas yang meminta nomor induk kependudukan kita. Let's say bank. Ibu ke bank ABC. Saya mau buka rekening. Baik Bu, bisa lihat KTP-nya. Dengan Ibu menyerahkan secara sukarela kepada petugas bank, Ibu sudah sadar sebetulnya arti hukumnya. Kalau Ibu merasa percaya, pihak bank ABC ini kredibel, bisa dipercaya, data saya tidak akan digunakan. Monggo diserahkan. Karena mereka nanti akan melakukan verifikasi gitu kan. Setelah selesai, dah. Tapi kalau misalkan suatu ketika Ibu berurusan dengan entitas yang mungkin Ibu ragu, anggap misalkan pinjol ya. Kan banyak sekali tuh di Android aplikasi-aplikasi pinjaman online itu. Ada yang memang mereka itu betul-betul memberikan pinjaman, tetapi banyak juga yang sifatnya itu menjebak untuk mengkolek data seseorang. Yes. Jadi sering saya dapat laporan, Pak, data saya itu saya tidak pernah mengajukan pinjol segala macam. Tahu-tahu saya ditagih. Ini saya cerita beberapa kali hal yang terjadi. Saya menghadapi keluhan warga, dia tidak pernah melakukan pengajuan kredit sepeda motor. Tahu-tahu
ini tahun tertagih. 2000, ini 2020, sekitar akhir tahun 2020. Itu ada apa namanya? Kolektor ya, Mm-mm. tukang tagih itu. Debt collector. Iya, Mm-mm. itu nagih tunggakan sepeda motor. Jadi datanya itu dia mengajukan kredit sepeda motor. Hmm. Mohon maaf saya sebut merek ya, Iya. Honda PCX. Mm-mm. Nah, itu kan mahal, Bu. Iya. Padahal dia nggak pernah mengajukan. Kemudian dia minta data-datanya oleh pihak dealer, datanya terkirim ke alamat ini, foto penerimanya ada, dan itu bukan dia. Nah, Oke. itu. Jadi saya juga nggak tahu ya kronologisnya gimana si si warga itu tadi yang jadi korban itu kok bisa datanya sampai bocor. Jadi berkaca dari itu memang kita harus seyogyanya itu amat sangat berhati-hati bila mana kita memberikan data-data kita di KTP. Hmm. Kan kadang banyak terjadi nih, seseorang dengan bangganya itu pamer. Misalkan nih, ada anak baru usia wajib KTP, baru punya KTP, seneng, KTP anyar. difoto, diupload di media sosialnya. Iya. Aku duwe KTP rek ini. Iya. Ditemukanlah oleh orang-orang yang memang Yes. mau menyalahgunakan. Ketemu. Ya, selesailah sudah. Selesai sudah. Atau juga kemarin pada waktu ya, kita waktu vaksin ya, Mm. kan keluar nih sertifikat. Mm-mm. Di situ ada NIK. Yes. Banyak kan yang posting-posting Iya. tanpa di-blur tuh NIK-nya, kemudian QR code-nya. Itu amat sangat berbahaya. Makanya tadi di opening saya bilang, Ya, Bapak ini bisa jadi penjahat karena menguasai enggak, data. Bu. Tapi enggak Saya ya Pak dari ya. keluarga baik-baik kok, Bu. Ya Allah, terharu saya Pak. Artinya Siap. Dispenduk Capil itu memang menguasai semua data kependudukan Ya, gitu. sebetulnya bukan Dispenduk itu Oh, menguasai. Karena gimana? data kependudukan itu semua ada di Kemendagri ya, Bu ya. Hmm. Ya. Jadi memang sering terjadi salah kaprah juga ya kalau Mm. misalkan ini kembali kita cerita terkait yang data disalahgunakan itu Iya. tadi. Kita sering jadi tertuduh. Lah itu loh Pak maksud saya. Itu Dispenduk, ini Kemendagri, ini Heeh. bocor datanya gimana nih, Heeh. bla 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 bla. Padahal nggak seperti itu ceritanya. Bisa jadi Hmm. karena kelalaian si warga sendiri. Hmm. Makanya kita nggak bosan-bosannya mengedukasi kepada warga, kepada masyarakat. Rek, Mas, Mbak, Pak, Bu, janganlah sekali-sekali mengupload sembarangan, membagikan sembarangan data-data kependudukan panjenengan. Selain efeknya ya, dampaknya itu bisa jadi penipuan atau apa dimanfaatkan oleh pihak lain. Mm-mm. Sebetulnya apa bahayanya Pak kalau data kita itu tersebar gitu? Jadi memang bahaya paling utama itu tadi ya, disalahgunakan Kejahatan untuk ya. berbagai macam kepentingan Mm-mm. ya, bisa untuk pinjol, bisa untuk dan sebagainya, jaringan utangan, Mm-mm. kredit motor dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, kemudian kalau mungkin bahaya yang lain, ya mungkin kalau saya memposting KTP saya gitu, paling ketahuan aku lahirnya tahun sekian. Oh, tiba wis duwe bojo, ngono ngaku nih bujang. Mungkin seperti itu, Tapi Bu. mungkin tidak bisa disalahgunakannya gini, data saya, Mm-mm. kemudian ini aku kakean nonton film Pak, Nah, apa itu, Bu? terus ada orang lain yang kemudian dia mempalsukan data, Memalsukan. memalsukan dia jadi saya gitu, Mm-mm. bisa nggak? Mungkin nggak? Ya, kalau mungkin yang jenengan maksud memalsukan data itu bisa terjadi. Mm-mm. Tapi bisa juga kecil kemungkinan untuk bisa apa ya? Katakanlah saya nih memalsu data ibu, ya Mm-mm. gitu ya. Nama ibu saya buat KTP-nya tak sendiri misalkan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Banyak tuh memang Oh. orang-orang yang memalsu data KTP. Mm. Nah, jadi misal saya ambil contoh. Saya memalsu data ibu, namanya nama ibu bla 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 bla, Mm. fotonya tak ganti foto saya katakanlah gitu ya. Atau jenis kelaminnya diganti. Nah, Ya. kemudian saya melakukan katakanlah saya mau cari pinjaman gitu ya. Atau kawin lagi Pak. Ya, gitu. Mohon maaf kan ada Bisa kasus-kasus aja. yang kasus-kasus si A ini sebetulnya jenis kelaminnya perempuan terus ngaku laki-laki gitu kan kasusnya yang itu sekarang dia. gitu kayak gitu. Pak KTP juga kan Pak? Ya, Gitu. oke. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi Heeh. kalau memang ada upaya-upaya seperti itu. Nah, Mm-mm. sekarang ini
entitas-entitas atau instansi atau institusi atau lembaga pengguna Mm-mm. yang dalam pelayanannya itu memakai KTP, Mm-mm. itu sudah sebagian besar dari mereka sudah melakukan namanya itu kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Jadi misal tadi saya pakai KTP dengan identitas ibu, Mm-mm. ya saya mau mengajukan pinjaman, gitu. Mm-mm. Aku mau kredit motor katakanlah. Mm-mm. Seolah-olah nampak bener asli nih KTP nih. Mm. Tapi nanti kemudian mereka akan melakukan verifikasi data. Oke, Ya. iya. Verifikasinya itu langsung masuk ke dengan datanya Kemendagri. Mm-mm. Di KTP tulisannya ibu nama lengkapnya siapa, Bu? Misalnya Cantik jelita cantik saya. jelita sekali gitu ya. Gitu. Tetapi setelah Jangan sekali, Pak. ya Berkali-kali. cantik jelita berkali-kali. Kemudian setelah diverifikasi, terus juga ini KTP tadi akan ditempelkan di alat pembaca kartu atau card Oke. reader. Mm-mm. Ternyata yang keluar namanya Paijo. Ketok moto, oh ini palsu berarti. Jadi Oke. sekarang sudah sudah bisa dikatakan relatif aman ya, asal memang si lembaga pengguna sudah menjalin kerjasama dengan Kemendagri terkait Oke. untuk pemanfaatan data kependudukan itu tadi. Berarti sebetulnya data kependudukan kita itu aman, tentram, dan damai di Kemendagri, Betul. ya. Dan itu sangat susah sebetulnya untuk dipalsukan. Di situ tuh database kan, databasenya di terminal ya, Pak ya. Iya, database itu ya. Terminal berarti. Tinggal pilih bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi. Artinya data kita memang ada di sana dan itu tuh wes ketok semuanya kelihatan semuanya. Betul. That's right. Meskipun itu kita ada di daerah terpencil, Ya. semuanya sudah connected ya. Ya, pokoknya selama ada jaringan internet bisa terpantau. Ya memang Oke. ada beberapa daerah yang amat sangat terpencil ya, atau di atas pegunungan sinyal internet mungkin nggak terjangkau, ya itu mungkin masih belum bisa tercover gitu. Tapi intinya data kependudukan kita itu as long as tidak dibocorkan oleh oknum itu Ya. aman. Nah, Pak, ini berarti juga mengurangi biro jasa untuk menguruskan KTP kalau di kampung-kampung itu. Oh ya. iya. Iya, Pak ya. Bisa ya. Betul ya. Jadi memang Langsung. ibaratnya kita jadi bermusuhan ini sama biro jasa ini. Ya gimana ya? Sandang pangan mereka agak terganggu jadinya. No. Karena tuntutan zaman memang mengharuskan jasa-jasa seperti itu menghilang dari peredaran gitu ya. Dari dunia persilatan. Terus selain tadi, Pak, ini kan administrasi kependudukan. Ya. Untuk seperti itu, selebihnya untuk apa lagi, Pak? Administrasi itu. Ya, jadi Warisan sudah, kawin sudah. Kawin dulu dapat warisan. Iya, apa sih? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, semua orang itu pasti akan berurusan dengan yang namanya dokumen adminduk. Mulai yang bersangkutan lahir, menikah, mungkin nanti juga punya anak, mengadopsi anak, mungkin mohon maaf bisa jadi terjadi perceraian, ya. Bahkan menikah lagi. Menikah lagi sampai yang bersangkutan tutup usia meninggal. Yes. Ya. Dan nik seseorang itu sifatnya itu melekat di dia. Ya. Sampai dia meninggal pun itu akan dibawa mati. Sehingga pada saat seseorang meninggal kemudian dibuatkan akte kematian, nik itu tidak akan pernah dipakai oleh orang lain. Nggak mungkin. Meskipun ulang tahunnya sama. Tidak mungkin. Karena banyak faktor pembeda lainnya. Ada kode kota, kode provinsi, di kemudian itu ya? Kemudian dari 4 digit terakhir itu ada kode registrasi yang bersangkutan. Begitu. Berarti tidak mungkin nomornya double. Tidak mungkin. Tuh, teman-teman ya, amat ingat sangat ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin NIK itu double. Betul. Pasti hanya satu. Ya. Sifatnya unik, hanya untuk satu orang itu aja. Dan itu langsung dari lahir kan kita sudah dapat NIK ya. Kalau sudah didaftarkan. Jadi pada saat seseorang atau seorang bayi lahir, kemudian oleh orang tuanya dibuatkan akte kelahiran. Nah, pada saat itu juga kita melakukan create NIK, dibuatkan NIK. Nah, NIK itu ibaratnya kalau di kendaraan itu nomor rangka nomor mesin, nempel nang awake. Sampai yang bersangkutan meninggal dunia pun itu akan tetap dibawa mati. Nah, tapi masalahnya gini, Bu. Jadi saya sebutin ya, memang kesadaran masyarakat kita itu akan pentingnya dokumen adminduk itu masih agak kurang gitu loh. Ya. Jadi
nik seseorang Mm-mm. itu memang tadi saya bilang itu dibawa mati sampai Ya, yang bersangkutan meninggal. Tapi pada saat bila mana yang bersangkutan meninggal tidak dibuatkan akte kematian, ya. niknya itu akan terus hidup di database. Sehingga mungkin jenengan dulu beberapa kali pemilu ya, mungkin Ah, pernah menemukan ya, ya, iki wonge wis meninggal apa dipasih undangan untuk ya, mencoblos. ya. Nah, itu bisa jadi karena yang bersangkutan walaupun sudah meninggal tidak dibuatkan akte kematian. Karena kalau nggak dibuatkan akte kematian, otomatis niknya nggak jangan kita hapus. Jadi kalau ada yang Gitu. meninggal, keluarganya menguruskan. Harus Jangan yang menguruskan. bersangkutan yang Jangan, mengurus. nanti dia harus bangun dulu. Iya, 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 Pak. Oke, Tuh. oke. Pak, sebetulnya masih ada banyak sekali Ya, pertanyaan. siap. Misalnya, eh saya nih, Hmm. contoh ya, ada nama di KTP itu pakai gelar. Mm-mm. Ada yang enggak ya. Ya, Kalau enggak jelas itu. Sing bener itu pakai gelar apa enggak? ya, Gelar itu tambah-tambah bisa loh. ya. Nah, yang bener gimana? Mungkin gelar tiker gitu ya. Gelar no closet. Ya, jadi memang terkait dengan gelar. Ada orang yang katakanlah anggap aja saya misalkan waktu baru lulus kuliah dulu ya. Mm-mm. Aku kok kepingin nama gelar maksud saya ya. Iya. Gelarku tak cantumno di KTP. Mm-mm. Tapi ada juga orang yang dia tidak mencantumkan gelar pendidikannya di KTP. Hmm. Itu terserah yang bersangkutan. Jadi Oh, bisa iya enggak bisa ada enggak. ya. Enggak ada standarisasi, harusnya Enggak ada. gelar itu bukan nama. Betul. Karena Ya kan? bukan bagian dari nama. Kalau dia H, gelarnya Mm-mm. haji. Mm-mm. Lah kalau dia berhaji 10 kali kan jadi hahaha. Nah, itu dia. Kan gitu ya. Iso ae jenengan ini. Ya itu. Ya. Jadi gelar itu sifatnya nggak wajib, tapi memang ada orang yang memang menginginkan gelarnya itu tercantum. Ya itu terserah. Akan bisa dicantumkan di namanya di KTP dan juga di KK, tentunya dengan disertai dokumen pendukungnya. Misalnya Ijazahnya gitu. saya datang ke Dispenduk, Pak, Mas, Mbak, aku harap nyantumno gelarku nang KTP ku. Oh nggih, monggo Pak. Gelarnya apa Pak? Gelar saya itu MA, MBA, MBR, MCK gitu kan ya. Kok terus MCK? Terus Oh iya Pak, monggo. Bisa disertakan ijazah pendukungnya Pak. Nah, kan harus gitu ada ya. dokumen pendukungnya. Oke. Nek gak ono dokumen pendukungnya, wah iki hapus-hapus iki. Nah, Lah, kan bisa gitu. gelarnya apa dokter. Mm-mm. Lah padahal dia enggak ono ijazah. Bisa untuk hapus-hapus toh, Pak? Nah, itu dia. Iya kan? Makanya kan tadi saya bilang harus disertai dengan dokumen pendukung yang valid. Siap. Kayak saya tadi bilang kan gelar saya MA, MBA, MBR, MCK. Sing MCK gak ono gelar iku dokumennya gak ono iki aku ya apa iki. MBR itu gue ember deh. Gitu, Gitu Bu. ya. Ya, Oke, itu nama. betul. Terus apalagi ya? Atau mungkin nuannya? juga nama saya itu salah katakanlah ya. Mm-mm. Atau nama ibu Cantik Jelita. Harusnya pakai J. Ternyata di KTP pakai Y, Yelita gitu. Pak, yang bener ini Jelita Pak, pakai J, Pak. Kok iso iki jadi Yelita? Benar no, Pak? Oh, baik, Bu. Ibu ada dokumen pendukungnya akte kelahiran gitu. Ada ini tertulis. Nah, itu bisa kita lakukan pembenahan. Itu namanya nanti kita lakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran Yes. data. Atau mungkin ibu statusnya di KTP kakak belum kawin. Nah, itu. Mas, aku ki wis kawin, anakku wis 12 iki, aku wis gawe kesebelasan mosok sini tertulis belum kawin. Oh iya, Bu, kita lakukan pemutakhiran data menjadi kawin. Bisa tolong, Bu, disertakan akte kawinnya Ibu. Nah, Pak, nanti kita kawin lagi. Maksud saya nanti kita memutakhirkan data. Gitu ya. siap. Tapi jangan sekarang. Oke. Saya masih pengen ketemu Bapak lagi. Oh, siap. Di sesi berikut gitu? Iya Boleh. dong. Setelah pemutakhiran data nanti ada lagi Boleh. Siap. penutupan data. Pasti ada kasus-kasus tentang kependudukan yang ingin teman-teman ketahui, gitu kan? Nah, ini ahlinya ahli yang menguasai informasi tentang data kependudukan, gitu kan ya? Benar ya Pak ya? Siap.
Nah, kita ketemu di lain kesempatan dengan materi data kependudukan yang lainnya. Dengan dongeng yang lain lagi. Dengan dongeng yang lain lagi. Kalau tadi Ken Arok, besok Ken Dedes, besok lagi Ken Taki. Siap. Salam. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu di episode berikutnya gitu Ya, ya. sip. Oke.